Hei, sebagus! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Jadi tentu di akhir ini kita mendapatkan spoiler lengkap One Piece chapter 1101 yang terkonfirmasi oleh Licker Redon. Beberapa hal akan kita dapatkan di sini, baik itu flashback lanjutan dari Bartholomew Kuma yang mengunjungi desa Fuza dan pelayaran pertama dari bajak laut Jeworli Margherita menuju ke dunia baru untuk mencari keberadaan dari sang ayah. Oke, jadi apa kalian sudah siapkan cemilan? Jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1101 kita kali ini akan diberi judul Untuk Bonnie. Chapter One Piece 1101 mendapatkan color spread yang menampilkan Vegapunk, 6 satelitnya, dan Vega Force 01. Vegapunk berada di tengah-tengah, sementara di sebelah kanannya ada Lilith dan juga Pythagoras. Di sebelah kirinya ada Atlas dan Edison. Kemudian di latar belakangnya kita bisa melihat wajah dari York di sisi kanan dan wajah Shaka di sisi kirinya. Dan Vega Force 01 di tengah-tengah. Chapter dimulai dengan flashback kecil di dalam flashback utama. Kuma teringat salah satu perjalanannya bersama dengan tentara revolusioner di kerajaan Goa. Kuma mengatakan bahwa dia memperhatikan bagaimana Dragon sepertinya tahu banyak tentang negara tersebut. Dia juga mengatakan bahwa Dragon mengunjungi sebuah desa di luar kerajaan untuk mengamati seorang anak laki-laki. Dragon berkata, "Teruslah bicara jika kau ingin mati." Kuma bertanya, "Kenapa?" Dragon bilang, "Anak adalah kelemahan orang tua." Kuma langsung bilang dia mengerti dan dia tidak akan membahasnya lagi. Selanjutnya kita beralih ke flashback utama di mana chapter terakhir berakhir. Kuma masuk di Gunung Kolubo dan mengamati Luffy pada saat dia berusia 16 tahun. Nah, di mana pada saat itu Luffy sedang berlatih secara rahasia dengan serangannya Gomu Gomu no Ono, Gomu Gomu no Battle X, serangan yang sama yang dia gunakan untuk mengalahkan Arlong. Tiba-tiba Kuma mendapat telepon dari pemerintahan dunia. Luffy pun mendengar suara itu dan merasakan hawa kehadiran mencekam di dekatnya. Tapi ketika dia melihat, Kuma pun sudah pergi. Luffy bilang, "Pasti ada hewan yang sangat kuat di hutan ini yang belum aku kalahkan." Kuma kemudian meninggalkan Pulau Daun dan memenuhi perintah dari pemerintahan dunia. Kita bisa melihat Kuma membantu kapal dagang yang diserang oleh bajak laut dan membuat mereka menyerah. Di sepanjang chapter ini kita memiliki narasi dari surat Kuma kepada Bonnie. Surat-surat berbicara tentang betapa Kuma mencintai Bonnie. Dia juga menjelaskan kepadanya bahwa dia melihat begitu banyak pulau yang indah dan menakjubkan, di mana mereka akan berpergian bersama di masa depan. Namun, kembali ke kerajaan Sorbet, kita melihat bahwa semua surat Kuma pun dicegat dan dihancurkan oleh Alpha. Bonnie menunggu surat-surat Kuma setiap hari, tetapi surat-surat itu tidak pernah sampai di tangannya. Bonnie tidak pernah mengungkapkan kekuatan Toshitoshinomi miliknya kepada Alpha dan juga tim medis lainnya. Sementara itu, Connie mengatakan kepada Bonnie untuk merahasiakan kekuatannya. Connie bilang, elang yang cerdas harus selalu menyembunyikan cakarnya. Lanjut, Kuma mengunjungi laboratorium Vegapunk. Kita melihatnya bertemu dengan klon Stacy. Stacy bilang, "Aku ingin tahu siapa yang lebih menyakitkan, manusia yang tidak memiliki kesadaran atau klon yang memiliki kesadaran." Vegapunk bilang, "Cukup Stacy, sudah ku bilang kau adalah manusia." Nah, Vegapunk yang sudah memiliki kepala apel menjelaskan bahwa setelah modifikasi selesai, Kuma tidak akan memiliki kenangan atau emosi yang tersisa. Namun, Vegapunk akan menjaga kesadaran Kuma hingga menit terakhir. 1 tahun tersisa sampai operasi selesai. Terlihat Kuma masih membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Namun sekarang, dia benar-benar diam. Tidak pernah berbicara dengan mereka sama sekali. Dragon dan teman-teman yang lainnya tahu pasti ada alasan di balik kelakuan dari Kuma. Kemudian kembali ke kerajaan Sorbet. Bonnie merayakan ulang tahunnya yang ke-9, namun surat Kuma masih juga belum sampai. 1 tahun pun berlalu sejak operasi dari Bonnie berakhir, maka kini Bonnie sudah sembuh 100%. Namun, Alpha sekali lagi tidak akan membiarkan Bonnie keluar sampai ulang tahunnya yang ke-10. Nah, menariknya Connie mendapatkan informasi dari bar kota setempat. Salah satu anggota tim medis sepertinya keceplosan kalau Alpha dan juga anggota tim medis yang lainnya ini adalah agen dari pemerintahan dunia. Connie dan orang-orang dari kerajaan Sorbet menyadari bahwa situasinya sudah sangat tidak biasa. Jadi mereka merencanakan pelarian dari Jeworli Bonnie. Nelayan terkuat dari kerajaan Sorbet yakni Gyogyo, Totsu, dan juga Potato akan membawa Bonnie ke laut dan membantunya menemukan Kuma. Mereka merombak kapal nelayan menjadi kapal bajak laut dan mendekorasinya agar terlihat seperti pizza untuk Bonnie, mirip dengan Jeworli Margherita. Connie dan juga Bonnie langsung berganti pakaian dan Bonnie melangkah keluar untuk pertama kalinya. Bonnie berhasil melewati para penjaga dan mencapai kapalnya. Namun tentu
Tentu saja tidak mudah. Alpha pun menyadari bahwa dia adalah Bonnie dan mengejarnya menggunakan Gepo. Alpha bilang, jika kau mencoba melarikan diri, aku boleh mengajar dan menahanmu. Kemudian di akhir chapter, Bonnie dalam wujud anak-anak mengenang suatu hari ketika dia bertanya kepada Kuma seperti apa wujud dari Nika. Kuma bilang, aku tidak begitu yakin. Yang aku tahu hanyalah tubuhnya memiliki kualitas yang kenyal dan dia bisa bertarung sesukanya. Bonnie kemudian menggunakan teknik serangan bernama Distortion Fusion. Dia berteriak, di masa depan aku akan menjadi seperti Nika. Kita mendapatkan halaman ganda yang luar biasa di mana Bonnie meninju Alpha dengan pukulan raksasa seperti Gear 3 milik Luffy. Bonnie kemudian akhirnya melarikan diri dari kerajaan Sorbet. Narator pun berkata, pemerintahan dunia segera menyadari pelarian Sandra Bonnie. Kemudian kapal nelayannya yang berlayar mencari ayahnya segera berubah menjadi kapal bajak laut era baru, menyaingi Luffy dan bajak laut lain dari generasi tersebut. Oke, seperti yang diharapkan, Dragon tidak akan mungkin menelantarkan anaknya pada saat dia berpergian karena dia sudah mengatakan bahwa anak adalah kelemahan dari orang tua. Jadi Luffy benar-benar diawasi sedemikian rupa oleh sang ayah. Maka dari itulah dia mungkin memang sengaja menitipkan Luffy kepada kakeknya yang berujung dibawa ke sang bandit gunung untuk tanda petik disembunyikan. Dragon benar-benar marah jika ada orang yang berbicara tentang Luffy kepadanya. Bahkan sekelas Bartolomeo Kuma diancam jika dia berbicara macam-macam tentang rahasia bahwa Dragon sudah memiliki seorang anak. Jadi pantas saja ya dia tidak pernah memberikan siapapun informasi terkait dengan anaknya karena akan berakibat fatal nanti jika sewaktu-waktu anaknya akan menjadi target demi menangkap sang ayah. Sepertinya Dragon juga sangat ingin untuk mendidik anaknya dan juga ingin bersama-sama dengannya. Namun apa mau dikata, dia menjadi buronan nomor 1 saat ini dan dengan alasan inilah dia tidak memungkinkan untuk berada di dekat dari Luffy karena akan mengancam keberadaan dari sang anak. Namun untuk membalas semua waktu tersebut selama perjalanan dari Luffy, sepertinya dia tetap diawasi oleh sang ayah. Terbukti pada saat di Logtown dengan keadaan yang sangat terdesak, dia menyelamatkan Luffy dari tangkapan sang asap smoker. Ini juga alasan terkait mengapa Monkey D. Dragon mewajarkan Bartolomeo Kuma untuk meninggalkan tentara revolusioner karena ingin merawat anaknya. Orang tua memang mempunyai kelemahan terbesar, yakni sang anak. Kemudian yang menarik lagi pada bocoran kita kali ini yakni Bartolomeo Kuma ini tahu bahwa salah satu ciri khas yang dimiliki oleh legenda Nika adalah tubuhnya yang memiliki kualitas yang kenyal dan dia bisa bertarung sesukanya. Nah, sepertinya di desa Fusa dia belum menyadari bahwa Luffy adalah sosok yang dia cari selama ini. Namun dia mulai semakin menyadari setelah melihat beberapa pertarungan dari Luffy di Thriller Bark dengan salah satu ciri khas Nika melekat pada tubuh Luffy. Penasaran juga untuk melihat bagaimana penampilan dari Jewelry Bonnie dalam merubah dirinya menjadi bentuk Nika. Apakah akan benar-benar mirip seperti aslinya? Kita akan melihatnya nanti pada log quality yang kemungkinan akan muncul pada siang ini. Jadi pastikan ya kalian follow akun Instagram Tamagon untuk mendapatkan gambaran mengenai bentuk Nika versi Jewelry Body. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Ingat di minggu depan chapter libur ya, dan tentu Tamagon akan selalu memberikan konten menarik untuk menghibur kalian semua. Jadi sampai jumpa di review besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.